Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau bagiin resep masak rendang daging sapi ya teman-teman. Karena bentar lagi kan mau lebaran Idul Adha ya. Mana tahu teman-teman nih butuh resep untuk masak rendang ya. Nah, yang mau tahu langsung aja yuk simak video ini sampai selesai ya. Pertama di sini aku sudah siapkan 1 kg daging sapi. Ini udah dipotong-potong kecil-kecil aja ya teman-teman. Kemudian di sini aku marinasi menggunakan 1 buah jeruk nipis. Tapi jeruknya ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sebentar. Setelah itu kita diamkan dulu atau kita marinasi selama 30 menit ya. Setelah 30 menit ini udah cukup. Kemudian dagingnya ini kita cuci bersih ya teman-teman. Kemudian di sini ada bumbunya juga. Di sini aku pakai bumbu jadi dari pasar. Ini aku beli harganya itu Rp5.000 ya teman-teman untuk 1 kg daging sapi. Nah, kemudian di sini ada juga 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai, kemudian ada 1 ruas jari lengkuas dan ada juga 1 batang daun kunyit ya teman-teman. Dan untuk bumbu tambahannya lagi di sini ada 1 ons bawang merah dan 3 siung bawang putih. Dan ada juga 10 buah cabai merah keriting. Kemudian ini kita blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya di sini panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian untuk bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis ya. Setelah itu kita tumis sampai harum. Nah, di sini ada juga ini 1 kilo santan. Ini santan murni ya teman-teman. Aku beli di pasar. Kalau teman-teman mau pakai kelapa, usahakan kelapanya itu pakai 2 bulatan gitu ya. Nah, setelah itu di sini ada juga ini 250 gram kentang yang kecil-kecil atau biasanya itu kentang rendang ya teman-teman. Kemudian ini bawang merahnya udah layu dan harum banget. Kemudian langsung aja dimasukkan bumbu rendangnya atau bumbu jadinya. Dan masukkan juga cabai yang sudah di blender tadi sama bawang putihnya ya teman-teman. Setelah itu kita tumis bumbu rendangnya ini sampai benar-benar tanak dan matang. Dan jangan lupa juga masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Dan di sini aku kelupaan untuk daun kunyitnya ya. Ini masukkan juga sekalian. Kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang, sampai mengeluarkan minyak ya teman-teman. Supaya nanti bumbunya itu enggak bau langu ya teman-teman. Nah, ini bumbunya tuh udah benar-benar mateng, udah benar-benar tanak. Ini udah cukup ya. Kemudian langsung aja kita masukkan daging sapinya ya teman-teman. Ini daging sapinya itu warnanya jadi putih seperti ini karena kita tadi marinasi dengan jeruk nipis ya. Terus habis itu kan kita cuci bersih. Nah, kemudian daging sapinya ini kita aduk dengan bumbunya sampai benar-benar tercampur rata ya. Setelah itu kita diamkan dulu, kita masak kurang lebih 15 menit sampai nanti daging sapinya itu mengeluarkan air seperti ini ya teman-teman. Jadi kita jangan menambahkan air dulu ya. Nah, kalau udah mengeluarkan air seperti ini, kemudian bisa kita masukkan santan kentalnya atau santan murni. Kita masukkannya itu separohnya dulu ya teman-teman. Setelah itu kita masak dulu rendangnya atau daging sapinya ini selama 30 menit. Jangan lupa juga untuk selalu diaduk-aduk atau sering diaduk-aduk supaya bagian bawah itu nggak gosong ya teman-teman. Nah, kalau udah 30 menit kita masukkan kentang mininya atau kentang rendangnya ini ya. Jangan lupa untuk kentangnya ini kita sayat-sayat seperti ini supaya bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam kentangnya juga ya. Kemudian kita aduk lagi seperti ini ya sampai tercampur merata. Oh iya teman-teman, kalau di tempat teman-teman itu nggak ada bumbu rendang atau bumbu jadi yang dari pasar kayak aku gini, teman-teman bisa pakai bumbu yang kemasan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian setelah kita masak kurang lebih 30 menit, setelah itu kita masukkan lagi sisa santannya ya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita tutup, kita masak dengan menggunakan api yang sedang aja ya. Nah, di sini kenapa aku tutup? Supaya nanti santannya itu nggak muncul
muncrat kemana-mana ya teman-teman. Nah kalau udah kita masak 15 menit atau 20 menit, kita sering-sering buka, kemudian kita aduk-aduk ya supaya bagian bawahnya itu enggak gosong teman-teman. Dan kita masak rendangnya ini sampai santannya itu menyusut atau sampai tingkat kekeringannya itu yang seperti teman-teman inginkan ya. Kalau mau agak basah-basah seperti ini itu juga boleh, atau mau yang lebih kering lagi itu juga boleh ya. Nah di sini tadi aku cicip karena kurang gurih, jadi aku tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam ya. Jangan lupa diaduk-aduk kembali supaya bumbunya atau garamnya itu tercampur merata ya. Nah teman-teman, ini rendangnya tuh udah mateng. Untuk tingkat kekeringannya aku sukanya yang seperti ini ya, nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah. Jadi kalau pas dimakan pakai nasi hangat itu agak nyemek-nyemek gitu ya teman-teman. Wah enak banget. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.